Teman-teman, banyak banget yang bertanya kepada saya nih terkait dengan satu program yang diluncurkan oleh Setia Eka Dharma Indonesia, yaitu tentang program Besti Eka Dharma. Nah, hari ini kita akan bahas melalui video ini bersama Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Bapak Sarmin STMM. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Pak, hari ini Setia Eka Dharma Indonesia sudah meluncing program Besti Eka Dharma Pak. Iya. Terus kemudian banyak banget yang bertanya nih melalui DM Instagram, apa sih Besti Eka Dharma gitu kan. Nah, Pak, maka saya minta waktunya Bapak untuk menjelaskan terkait dengan Besti Eka Dharma ini Pak. Siap. Siap ya Pak? Silakan. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak terkait dengan Besti ini. Apa sih itu Besti Eka Dharma? Oke, Pertanyaan paling mendasar ini Pak. Besti ya. Iya, Kalau menurut Mas Rizky, Besti itu apa tuh? teman. Teman ya? Iya, Oh, betul. teman. Tidak sekedar teman ya, Teman hidup. teman spesial gitu. Betul. Jadi memang Eka Dharma ini ingin menjadi teman yang bisa menemani perjalanan sukses anak-anak muda gitu. Iya. Maka dari itulah kita meluncurkan beasiswa dengan nama Besti. Besti Eka Dharma. Ya mudah-mudahan Eka Dharma benar-benar bisa jadi Besti yang bisa menjadi teman dalam meraih perjalanan sukses dari teman-teman anak-anak muda begitu. Singkatannya Besti ini kan beasiswa talenta prestasi ya. Iya. Beasiswa talenta prestasi. Yang artinya Eka Dharma Indonesia secara mandiri memberikan beasiswa kepada anak-anak muda yang punya talenta, punya bakat, maupun yang punya prestasi. Iya. Namun dalam tanda kutip kurang dukungan ekonomi untuk meraih mimpinya, ya untuk kuliah begitu. Ada keterbatasan ekonomi, namun dia punya semangat, punya motivasi, punya bakat, punya prestasi, maka ayo dikonversi, ditukar ya dengan beasiswa di Setia Eka Dharma Indonesia sehingga bisa kuliah di Setia Eka Dharma Indonesia dengan beasiswa dari kampus. Ya mudah-mudahan ini sangat bisa membantu ya teman-teman Besti Eka Dharma ya untuk bisa meraih mimpinya. Nah, seperti itu sih. Oke. Oh, ternyata nama Besti ini sangat punya arti ya, Pak. Oh, Bukan iya. hanya sekedar singkatan gitu kan. Karena kita ingin menjadi Besti untuk membersamai Betul. perjalanan anak-anak muda meraih mimpi mereka. Begitu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Di tengah gejolak isu pendidikan, justru Setia Eka Dharma Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan Besti Eka Dharma ini, Pak. Ya, efisiensi itu penting, tapi tentu dunia pendidikan membangun SDM, Betul. ini kan investasi. Investasi untuk kita membangun bangsa. Di sini ya kita harus optimal. Luar biasa. Oke, ada lagi Pak pertanyaan. Besti Eka Dharma ini mencakup semua biaya kuliah atau enggak Pak? Beasiswanya. Baik. Kalau beasiswa itu kan ada beberapa di Eka Dharma itu. Iya. Ada yang namanya KIPK ini dari pemerintah. Ini kalau skema 1 semuanya. Iya. Ada BMM ya, beasiswa masyarakat mandiri, ini juga semuanya. Namun kalau Besti ini berbeda. Kami hanya memberikan beasiswa kepada biaya kuliahnya. Kalau biaya Eka Dharma kan ada uang pendaftaran dan uang masuk ya. Sekali, ada uang kuliah, ada ujian, sama ada biaya akhir nantilah kayak skripsi, tugas akhir seperti itu. Nah kalau Besti ini yang kita beasiswa adalah uang kuliahnya. Uang kuliahnya. Namun bisa sampai dengan semester akhir. Misalkan dapat Besti nih. Iya. Nanti itu berlaku untuk semester 1, semester 2, sampai dengan semester 8. Meskipun dalam tanda kutip ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan kita tetapkan IPS minimum setiap semesternya. Jadi kalau dia mencapai IPS minimum yang kami tetapkan, maka semester berikutnya dapat lagi. Terus tercapai lagi, dapat lagi. Ya tujuannya supaya teman-teman ini, Besti Eka Dharma ini yang sudah dapat beasiswa ini, mereka terus semangat untuk kuliah, gitu kan. Selama semangat terus prestasinya mencapai yang ditetapkan, itu bisa nyampe semester akhir dapat Besti, seperti itu. Wah luar biasa ya. Jadi
Besti ini semoga bisa membantu ya Pak, membantu teman-teman Sangat muda, membantu sih, sangat insya Allah membantu. sangat membantu. Betul. Apalagi kan di tengah Cikarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan, terus kemudian membutuhkan karir Betul. jenjang yang lebih tinggi lagi pendidikan Pak, untuk menunjang karir seseorang gitu ya. Jadi memang kita ingin menjadi bestie bagi teman-teman yang karyawan juga. Iya, betul. Yang karyawan kan, kita kan daerah industri terbesar ya. Iya. Sehingga tidak sedikit juga yang bekerja di Cikarang, Bekasi ini bukan asli sini. Mereka perantau dari seluruh Indonesia datang kemari, tapi setelah mereka bekerja ada tuntutan-tuntutan kebutuhan agar mereka itu upgrade pendidikannya. Iya, betul. Masuk kerja dengan SMA, tapi ketika sudah mendapatkan peluang-peluang, kadang-kadang untuk meraih peluang di perusahaan itu perlu pendidikan yang lebih, perlu ijazah yang lebih, sehingga mereka butuh kuliah. Nah, tapi kan ketika mereka itu di sini sendirian, merantau, tentu punya keterbatasan. Banyak pengeluaran juga kan ya, buat hidup, buat kos, buat orang tua, akhirnya mungkin saving untuk kuliahnya tidak begitu optimal. Sehingga dengan adanya Besti mudah-mudahan bisa membantu ya bagi teman-teman agar tidak terlalu berat untuk biaya kuliahnya. Atau bagi teman-teman yang belum bekerja atau sedang habis bekerja tapi tetap ingin kuliah. Nah, supaya tidak merepotkan orang tua, tidak menjadi beban yang terus-menerus, dengan Besti, dengan beasiswa ini mudah-mudahan bisa mengurangi biaya kuliah secara signifikan, Mas. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang dapat besar kok. Dengan Besti ini ada yang dapat misalkan 75% gitu, sehingga bayarnya cuma sebagian kecil. Seperti itu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak ya? Masih banyak ini. Masih banyak, boleh. Nah, kalau misalkan sudah ada yang mengambil Besti Eka Dharma Pak, terus kemudian mereka kuliah, setelah lulus itu apakah ada kontrak dengan kampus itu tersendiri Pak? Ikatan dinas maksudnya? Ikatan dinas setelah lulus. Besti ini kan beasiswa dari Yayasan Bikapin. Yayasan Bikapin itu penyelenggaranya Eka Dharma Indonesia, STY Eka Dharma Indonesia, yang mendirikan STY Eka Dharma Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita tidak ada ikatan dinas untuk yang mendapatkan beasiswa dari yayasan atau dari kampus begitu ya. Sehingga kita memang benar-benar ingin membantu teman-teman yang punya talenta, punya prestasi, punya semangat, namun punya keterbatasan secara ekonomi. Kita bantu dengan beasiswa tanpa ada ikatan dinas. Nanti kalau lulus harus begini-begini, tidak. Kami cuma berharap ini dimanfaatkan dengan baik, menjalani kuliah dengan baik, jadi mahasiswa yang berprestasi dan berdampak bagi sesama, itu udah cukup. Betul. Gitu. Biar pengabdiannya kepada masyarakat masing-masing. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Yang namanya kuliah itu kan seperti roller coaster ya Pak. Oh iya. Ujiannya tuh banyak. Luar biasa. Semangatnya tuh turun turun ya? Iya, naik turun. Nah, bagaimana Pak konsekuensinya jika di tengah jalan mahasiswa tersebut itu nggak memutuskan lanjut kuliah? Apakah ada konsekuensi tersendiri kayak beasiswa Besti atau Besti Eka Dharma ini? Yang pasti sih jangan pernah berhenti di tengah jalan. Bahaya ditabrak mobil gitu kan. Iya. Gini, kalau anak atau teman-teman itu adalah punya motivasi yang tinggi, tentu sekali melangkah harus sampai selesai, gitu kan ya. Betul. Jadi ketika teman-teman itu punya motivasi yang tinggi atau niatnya itu benar-benar kuat gitu ya, maka tidak akan pernah berpikir nanti kalau saya ada masalah di tengah jalan, saya nggak selesai kuliah, itu kayak gimana. Itu pasti nggak ada pikiran begitu. Itu pikiran hanya ada pada teman-teman yang masih ragu. Maka kalau udah faida azamta gitu ya, fatawakal Allah. Sekali melangkah, niat kita harus sampai selesai gitu kan. Jadi jangan berpikir nanti di tengah-tengah perjalanan kuliah itu berhenti dan lain sebagainya. Halangan itu pasti ada ya. Naik turunnya motivasi kayak roller coaster itu pasti terjadi lah. Bukan hanya kuliah lah, apa aja. Termasuk kuliah juga. Tapi pastikan ya sekali daftar punya target dong. 4 tahun jadi sarjana gitu kan. Kalau ada masalah ya konsultasi kok. Bisa konsultasi ke akademik, masalahnya apa itu ya. Namanya
dimotivasi, turunnya motivasi pasti, tinggal dikonsultasikan biar dapat cas semangat lagi gitu. Iya. Nah, terkait dengan beasiswanya gimana? Memang kuliah kan boleh cuti ya. Mm-mm. Artinya S1 itu harus lulus 4 tahun, tapi durasi menyelesaikannya bisa sampai 7 tahun. Oh iya. Kalau 7 tahun nggak lulus baru DO tuh. Baru deh. Oh. Artinya kalau mau cuti-cuti kuliah tuh bisa sebenarnya. Cuma kalau beasiswa di Eka Dharma itu mau yang BMM atau yang BEST, bahkan yang KIPK dari pemerintah itu sebenarnya nggak boleh cuti, Mas. Kalau cuti, kalau KIPK targetnya 4 tahun selesai sarjana. Kalau BMM dan BEST juga kita punya satu regulasi 4 tahun harus jadi sarjana. Bagaimana Pak kalau saya misalkan dapat semester 3 atau 4 terus saya cuti karena hal sangat penting, misalkan karena perempuan ya, terus dia misalkan menikah, melahirkan dan tidak bisa cepat kembali atau sehingga mungkin harus cuti 1 semester misalkan, bagaimana? Apakah nanti kuliahnya boleh dilanjut? Boleh. Cuma beasiswanya nggak bisa dilanjut. Jadi misalkan udah dapat 4 semester terus cuti, masuk lagi bisa, tapi reguler. Artinya nggak pakai beasiswa lagi. Tapi nggak pakai beasiswa di Eka Dharma kan biayanya juga cukup efisien ya. Betul. Efisiensi itu. Efisiensi. Gimana? Ada lagi? Masih banyak Pak. Oh masih banyak. Siap. Iya. Berarti intinya Pak kalau sudah mendapatkan BEST Eka Dharma ini 4 tahun harus jadi sarjana. Target kita itu. Ya kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama kan? Betul. Karena banyak peluang yang sudah nunggu kalau kita nanti ya nanti peluang itu diambil orang. Makanya targetkan lah. Kalau kuliah ya 3,5 tahun sampai 4 tahun sudah lah. Gitu. Oke Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke. Siapa aja Pak yang bisa mengambil BEST Eka Dharma ini? Gitu. Gini, siapa aja? Ya dari singkatannya aja, BEST, beasiswa talenta prestasi. Berarti pertama yang punya talenta, punya bakat. Dari mana kita ngukur bakat? Ya, bakat itu bisa yang sudah lahir atau yang belum lahir. Kalau sudah lahir biasanya jadi prestasi ya. Iya. Nah, pertama adalah calon mahasiswa yang punya prestasi. Misalkan dia pernah punya prestasi akademik atau non akademik. Prestasi akademik misalkan pernah ikut olimpiade misalkan. Apakah olimpiade IPA atau matematika atau MIPA lah ya, matematika dan IPA atau olimpiade yang lain terserah. Tingkat minimal kabupaten sih. Kabupaten, provinsi atau nasional. Itu tanpa tes langsung nanti dapat. Atau prestasi di sekolah juga bisa sih. Pernah 3 besar. Selama SMA. SMA tapi bukan SMP ya. SMA pendidikan terakhir. Itu boleh. Atau prestasi non akademik misalkan pernah ikut lomba apalah paskibra lah, pencaksilat atau seni yang lain gitu kan. Minimal tingkat kabupaten. Kelompok juga nggak apa-apa. Nanti sertifikatnya atau buktinya bisa dia konversi menjadi beasiswa. Ini prestasi. Yang nggak punya prestasi sama sekali gimana? Bisa nggak? Bisa terakhir. Diukur bakatnya. Jadi kita ada soal, ada tes lah namanya ya. Tes secara digital sehingga di kampus tinggal datang. Nanti kami ada 40 soal. Yang menguji bakat mereka. Nanti 40 soal ini dikerjakan. Bisa pakai handphone kok. Pakai handphone atau pakai aplikasi di kampus gitu kan. Nanti setelah tes ketahuan nih. Ada keputusan dia dapat BEST berapa persen uang kuliahnya. Misalkan ada yang nyampe 75% gitu ya. Berarti yang bayar 25% gitu kan. Mungkin ada yang dapat 50%. Ya lumayan kan. Betul. Daripada reguler sama sekali nggak ada beasiswanya. Dengan BEST dapat 50% lumayan. Syukur-syukur dapat 100%. Karena ada yang dapat 100% dari BEST. Melalui jalur bakat nih, jalur tes. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman punya prestasi, konversikan, tukarkan prestasi itu dengan BEST, nggak usah tes. Kita ada ketentuannya prestasinya tingkat apa gitu ya, nanti dapatnya berapa. Tapi kalau tidak punya prestasi sama sekali, bisa diuji bakatnya, talentnya ya, dengan mengikuti tes. Tesnya gampang kok Mas, cuma pilihan ganda, tinggal klik aja. Bismillah yang mana gitu kan. Nanti dapatnya berapa. Hitung kancing gitu. Tapi ya enggak, kalau dia memang punya bakat dia akan bisa jawab dengan baik gitu ya. Soalnya enggak